Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dalam dakwah para a'immatus salaf qadiman wa hadithan selalu ada ta'awun fima bainahum. Masyayikh kita di hadzal 'asr pun juga berta'awun dalam dakwah dengan para ikhwah dan para tulabul ilm. Semua masing-masing memiliki andil untuk menabung pahala yang akan dipanen kelak di hadapan Allah Azza wa Jal. Karena ta'awun alal birri wat taqwa itu perintah Rabbul Alamin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, kata beliau, jika datang dari Allah Azza wa Jal perintah sesuatu, maka pertama kali yang kalian perhatikan adalah meyakini kebenaran perintah tersebut, kemudian segera melakukan. Jangan bertanya terlebih dahulu pahalanya apa, wajib apa sunnah, itu nanti. Ba'din. Yang terpenting ketika itu perintah datang dari Allah Azza wa Jal adalah meyakini kebenaran itu, segera menjalani sebelum terhalangi antara amalan mulia dia dengan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang ma'ruf di surat Al-Maidah, Allah sebutkan ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Allah Jalla wa As menyebutkan dalam ayat ini, hendaklah kalian saling berta'awun, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa. Al birru ma urifa birruhu inda syar'i wal aql. Al bir itu apa yang dinilai, diketahui, dihukumi oleh syariat dan akal sehat bahwa itu baik, itulah albir. Jadi luas. Segala yang dinilai oleh syar'i baik, itu albir. Dan dinilai oleh akal sehat bir, itu adalah albir. Nah, kita diperintah oleh Allah untuk berta'awun di atas albir itu. Demikian pula takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala upaya untuk mengamalkan amalan taat kepada Allah di atas ilmu. Naam, segala upaya untuk menjauhkan maksiat kepada Allah di atas ilmu, itu takwa. Ketika kita berta'awun di atas takwa itu, berarti kita telah menjalani perintah Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada satupun perintah yang datang dari Rabbul Alamin kecuali pasti membuahkan kebaikan. Tidak ada satupun perintah yang datang dari Rabbul Alamin kecuali pasti ada nilai baik di balik itu. Sebagaimana perintah, sebagaimana larangan. Tidak ada larangan yang Allah larang tentang sesuatu kecuali pasti mengandung nilai buruk di balik itu. Yang perlu kita sadari, dan kita betul-betul yakini bahwa ta'awun dalam dakwah ini memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada ucapan terbaik di sisi Allah kecuali ucapan yang menyeru ke jalan Allah, kecuali ucapan yang berdakwah ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya? Siapa yang paling baik ucapannya daripada orang di sisi Allah, daripada orang yang menyuruh ke jalan Allah? Tidak ada. Kalimat yang diungkapkan oleh seorang muslim atau muslimah dengan sekian kebaikan yang dia ucapkan, terbaiknya adalah kalimat menyeru, mengajak, berdakwah ke jalan Allah, ke jalan keriduan Allah, kecintaan Allah, menuju surganya. Itu terbaiknya. Dan ini dilakukan dan ini merupakan wazifatul rusul wal anbiya. Tugas mulia para nabi-nabi Allah, tugas mulia rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Apa setelah itu? "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kata Allah, kami utus tiap-tiap kaum itu seorang rasul. Semua sepakat menyeru "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Dakwah menyeru agar kaumnya beribadah kepada Allah murni ikhlas kepada Allah Jalla wa'as dan menjauhi taghut. Kullu ma ubida min ghairillah fahuwa taghut. Kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu fahuwa taghut. Apa saja yang diibadahi selain Allah, taghut. Apa saja yang melampaui batas hukum-hukum Allah, taghut. Taghut itu banyak. Ru'usuhum khamsah. Taghut itu banyak. Pimpinannya, pentolannya itu 5. Pertama, iblis la'anahullah. Wa man 'ubida wa huwa radin. Wa man yad'u ila ibadati nafsih. Wa man idda'a bi ilmil ghaib. Wa man ahkama bi ghairillah. Bi ghairillah. Hada kullu hadhihi ru'us tawaghut. Siapa yang berdakwah? Rasul Allah Azza wa Jalla. Kemudian termulianya dari Rasul-Rasul Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga seperti itu. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah untuk menyeru kepada tauhid dan memerangi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun menjelaskan tentang ahkam ibadah. Itu semua dakwah ilallah. Kalau kita melihat pemandangan di masa masyayikh hidup, Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Mereka para ulama besar, kibarul ulama. Mereka berdakwah. Masing-masing dari tulabul ilm, ikhwah yang hadir di situ mengambil porsinya, andil untuk dakwah tersebut. Seperti yang pernah Anda ceritakan beberapa kali di majelis. Naam, misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau pas Ramadan itu biasanya beliau datang ke Mekah, di Ka'bah itu di atas rooftop paling atas paling tinggi yang atapnya langit, itu memberikan durus beliau, daras. Yang hadir hampir full. Mereka nyiapkan kursinya, Syekh. Mereka nyiapkan mikrofon. Mereka nyiapkan rekamannya. Semua memiliki andil dalam dakwah.
Syekh Rubi hafizahullah ketika waktu di Makkah beberapa tahun yang lalu. Kita menyaksikan, kita melihat, kita hadir di situ bagaimana murid-murid beliau. Karena mereka faham betapa besar pahalanya bertahun di atas dakwah ilallah. Syekh di lantai 2 beliau tinggalnya. Di lantai dasar, lantai bawah itu maktabah beliau luas dan ruang tamu sekaligus dan ruang taklim di rumah beliau. Sebelum Syekh turun ke bawah untuk memberikan muhadharah, sudah lengkap mejanya. Afwan Syekh, sudah sepuh jadi kaki selonjor, ada bantalnya di sebelah kakinya. Lengkap rekaman, mic semua silent. Begitu Syekh datang, daras dimulai atau fatwa-fatwa beliau dan seterusnya dari apa yang beliau sampaikan di majelis, nggak lama menyebar sedunia. Apakah yang menyiapkan mikrofon dan rekaman nggak punya andil dalam dakwah? Punya. Justru Syekh Utsaimin rahimahullah berfatwa, kita ini hendaklah nuzahimu haula'il isbin. Bersaing. Dalam urusan menyebarkan ilmu lewat media sosial. Hizbiyun mereka bangkit dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang untuk memberikan racun kepada umat manusia. Dengan kesesatan yang ada, dengan maasi yang ada, mereka sebarkan di dunia maya. Ahlus sunnah, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, harus muzahamah, tampil dan mengkonter mereka dan memberikan ilmu kepada umat, ilmu din, ilmu sunnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua punya andil. Yang menyiapkan minumannya, yang menyiapkan mejanya, yang menyiapkan mikrofonnya, yang menyiapkan rekamannya, semua memiliki andil dan mengambil porsinya dalam dakwah ilallah. Kita bagaimana? Gak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti langkah yang diterapkan, dijalani oleh ulama-una, masyayikh kita ahlus sunnah salafin. Itu sesungguhnya akan mengarah kepada keistiqomahan. Jangan berpangku tangan. Jangan acuh tak acuh. Jangan abai. 6. Yakini keutamaannya. Yakini pahalanya. Allah yang memberikan pahala bagi siapapun yang berta'awun alal birri wa taqwa. Dan pembahasan kita ala dakwah ilallah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam ayat tadi, Allah Jalla wa As kata beliau memerintah hambanya orang-orang mukmin bil muawanati ala fi'lil khairat, untuk berta'awun di atas perbuatan kebaikan-kebaikan, wa huwa al birru. Naam, wa tarkul munkarat, wa huwa taqwa, dan meninggalkan hal-hal yang mungkar, dan itulah takwa. Naam. Wa yanhahum anit tanasuri alal batil wa ta'awun alal ma'asim wal maharim. Dan Allah melarang mereka kaum mukminin untuk tolong-menolong, bela-membela urusan kebatilan, dan ta'awun tolong-menolong dalam urusan dosa dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya hanya 2. Di depan kita hanya 2, ta'awun alal birri wa taqwa atau ta'awun alal itsmi wal udwan. Ingat, masing-masing 2
amalan ini memiliki konsekuensi, memiliki faedah, dan memiliki dampak tersendiri. Ketika ta'awun 'alal birri wa taqwa itu yang kita terapkan, maka harapannya Allah memberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menjalani dan tunduk akan perintahnya. Naam, ketika ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, maka bersiap-siap mendatangkan kemurkaan dari Allah dan dosa. Infak. Naam, sedikit yang dia keluarkan li ghairillah itu saraf. Dia menginfakkan hartanya sedikit, tapi di jalan selain jalan Allah, itu tergolong israf, melampaui batas, dan itu haram. La'anallahu man awa muhditsan au muhdatsan. Allah melaknat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang awa, yang menyokong, membantu, memfasilitasi perbuatan muhdits. Ketika itu dalnya kasroh, muhdits berarti maksiat kepada Allah. Ketika dalnya itu fathah, muhdats berarti kebid'ahan. Allah melaknat orang yang membantu awa, memfasilitasi perbuatan maksiat atau perbuatan bid'ah. Kita nggak ada pilihan lain kecuali memaksimalkan ta'awun kita 'alal birri wa taqwa. Karena itulah perintah Allah. Kita jangan sampai menoleh kepada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Satu, belajar menuntut ilmu syar'i. Apa saja dalam syariat yang merupakan suatu kebaikan dan takwa dengan dalil bil adillah minal kitabi was sunnah bin nususil wahyain. Kemudian kita terapkan ilmu tersebut dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung ayat tadi Allah sebutkan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hendaklah bertakwa engkau kepada Allah. Sungguh Allah itu maha keras siksaannya. Naam. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan dalam ayat ini, kata beliau, hendaklah bagi setiap muslim atau muslimah, bahasa beliau, fi anha'id dunya, di seluruh penjuru dunia, hendaklah bagi seluruh muslim atau muslimah fi anha'id dunya, di seluruh penjuru dunia, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, an yahfazu hadzal amalah. Naam, hendaklah betul-betul menghafal, menjaga amalan ini dan memperhatikan dengan perhatian yang sangat. Coba. Kenapa? Naam. Li'anna dzalika yatarattabu alaihi bitaufiqillah salahul mujtama' wa ta'awunuhu 'alal khair wa
ibtiaduhu anisyarr. Kata beliau. Karena ini semua, kata beliau, akan berdampak dengan taufik Allah. Itu solahul mujtama. Baiknya masyarakat. Naam. Ta'awun di atas kebaikan dan takwa ini, itu akan berdampak baiknya masyarakat. Dan kita tidak bisa membayangkan kalau sebuah komunitas ta'awunnya di atas dosa dan maksiat kepada Allah. Dan di atas permusuhan. Apa jadinya? Bagaimana kondisi dan keadaannya? Jelas mengenaskan. Jelas memprihatinkan. Jelas mengerikan ketika sebuah komunitas, sebuah masyarakat, di situ ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong urusan dosa dan permusuhan. Maka sebaliknya, ketika ta'awun itu ditegakkan dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat, kata beliau rahimahullah, maka akan ada islahul mujtama, baiknya masyarakat. Dan itu akan menumbuhkan istiqomah di atas din, di atas sunnah, alal haq. Naam. Ta'awun dalam kebaikan, menjauh dari segala kejelekan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata orang Arab menyatakan, la ya'jizul qawmu idza ta'awanu. Kaum itu enggak akan lemah ketika mereka saling berta'awun alal birri wat taqwa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh perkara ta'awun alal birri wat taqwa ini perkara yang betul-betul menjadi suatu ladang pahala bagi kita. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang pada berbicara ketika Rasul membangun masjid, ketika membangun masjid Rasul. Kan pada ta'awun tuh membangun masjid Rasul, ta'awun. Innakum aktsartum, kalian banyak menanamkan andil untuk membangun masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sami'tu, kata beliau radhiyallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan qala Bukair hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajhallah bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Naam, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid. Kata Bukair, aku mengira Rasul menyampaikan yang dia bangun masjid itu yabtaghi bihi wajhallah. Betul-betul mengharap wajah Allah dalam membangun masjid, maka Allah akan membangunkan bagi dia seperti itu di surga. Dalam riwayat lain akan Allah bangunkan rumah di surga. Kalau kita meyakini ini hak, ini wahyu dari Allah Azza wa Jal, maka keyakinan itu akan menumbuhkan dan membangkitkan kita untuk berlomba-lomba di situ. Karena tidak ada amalan baik yang datang dari Allah dan Rasulnya, kecuali para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk melakukan itu. Mereka contoh paling baik. Para sahabat Nabi
Qudwah bagi kita yang terbaik mereka, generasi terbaik. Dalam beriman kepada Allah, dalam berlomba-lomba beramal soleh, dalam bersegera beramal soleh, mereka terdepan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kemampuan kita yang diberi oleh Allah. Jangan sia-siakan rezeki kita yang diberikan oleh Allah. Kecuali segera untuk kita alokasikan dalam dakwah tarbiyah nabawiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, wal abdu, kata beliau, kullama wussi'a fi a'mal bir wussi'a lahu fil jannah. Dalam hadil arwah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang hamba setiap dilapangkan oleh Allah untuk berbuat albir, berbuat kebaikan, dilapangkan pula bagi dia di surga. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Gampangnya kita di sini di Ma'had ini sedang membangun gedung untuk banin, tempat tarbiyah, madrasah, penggodokan ilmu yang tidak akan terlepas dari dakwah ilallah tentunya. Nah, apalagi di bulan Ramadan, menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan, itu antum segera berlomba-lomba menutup dan menyelesaikan bangun tersebut. Raih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang antum dengar tentang Ummahatul Mukminin? Naam, mereka Ummahatul Mukminin banyak zikir kepada Allah, terkhusus di bulan Ramadan. Lebih banyak daripada sebelum bulan Ramadan. Mereka Ummahatul Mukminin lebih banyak bersedekah dibanding dengan bulan-bulan yang selain Ramadan. Ini mereka. Naam. Ummahatul Mukminin fi Ramadan kasratus sedekah. Paling banyak mereka getol dan terus sedekah di bulan Ramadan. Ingin apa? Ingin pahala yang berlipat ganda. Supaya di jannah nanti di akhirat bisa dipanen pahala itu. Apalagi yang bersifat jariyah. Yang Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yad'u lahu. Anak akan memberikan kepada antum motivasi. Terutama antum aba yang punya abna. Abna'ukum wa banatukum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak cucu Adam, jika kaum muslimin atau muslimat meninggal, semua amalannya terputus. Kecuali 3 perkara yang terus mengalir pahala tersebut sekalipun dia sudah meninggal. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang dia infakkan ketika dia masih hidup di jalan Allah, yang mana dipakai oleh kaum muslimin, dan ketika dia meninggal, selama dipakai yang dia sedekahkan itu oleh kaum muslimin, pahalanya terus mengalir. Dan ingat, Rasul katakan, mana qasat shadaqatun min malin. Harta seseorang yang diberi oleh Allah, itu ketika disedekahkan, hakikatnya tidak berkurang.
antum ketika umroh satu dengan yang lain, haji diikuti dengan umroh, itu meniadakan kefakiran. Dari awal Anda bilang, yakini apa yang datang dari Rabbul Alamin. Yakini kebenarannya apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini penting. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariyah. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, antum tahu ummahatul mukminin, kemudian para ummahat sahabiat di zaman Rasul itu, masya Allah mereka. Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha itu betul-betul sangat derma dan sering bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Lebih sangat. Aisyah radhiyallahu anha juga demikian. Beliau selain bulan Ramadan tentunya di bulan-bulan yang lain itu mengumpulkan sedikit. Begitu terkumpul, disedekahkan semua, diinfakkan semua. Di bulan Ramadan lebih serius dan lebih banyak bersedekahnya. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ketika dapat rezeki langsung disedekahkan. Di saat itu nggak nunggu besok lusanya. Saat itu juga nggak dikumpulkan dulu. Mereka orang-orang pilihan, tahu keutamaannya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu bahwa Abu Bakar itu manusia terang mulia seantara Nabi dan Rasul, beliau kan ingin melebihi atau ingin menyamai. Maka diinfakkanlah hartanya separuh fi sabilillah. Abu Bakar mendengar radhiyallahu anhu, maka diinfakkan semua hartanya fi sabilillah. Kemudian ditanya, antum punya apa? Ana punya Allah dan Rasulnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh yang seperti ini masyhur di kalangan para sahabat Nabi. Naam. Aisyah radhiyallahu anha ketika musim haji itu banyak berdatangan ummahat, akhwat ke beliau. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Antum jangan kalah dengan para ummahat, para akhwat. Nah, coba anak-anak kita yang sekarang seger-seger di depan kita ini. Nah, antum betul-betul harapan orang tua antum, harapan keluarga antum, harapan masyarakat, bahkan harapan negara untuk menjadi generasi zawul ulum, zawul khuluq, untuk menjadi generasi orang-orang yang diberi ilmu nafi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia. Sehingga antum jangan mencukupkan di sini, ayo waktulab abnai, untuk talabul ilm terus sampai antum diberi oleh Allah kemudahan, ijazah, daftar ke Madinah. Terus sampai akhir antum kembali ke negeri antum berdakwah ilallah. Al-jahlu da'un qatil mumit. Ya, apa menerjemahkan ucapan Ibnu Qayyim tadi itu? Bagaimana cara menerjemahkan yang baik ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu da'un qatil mumit. Kejahilan itu penyakit qatil yang membunuh, mumit, membinasakan, mematikan juga. Double-double. Bukankah kita semua menuntut ilmu syar'i?
Ikhlas karena Allah. Kemudian setelah itu ingin terangkat ke jalan yang diri kita. Naam. Maka ayyuhatullah. Ini generasi-generasi yang thayyibin ini. Jangan terganggu usia muda kalian. Jangan teracuni usia muda kalian dengan hal-hal yang memudaratkan dan mematahkan semangat thalabul ilm, semangat murajaatul ilm. Karena sungguh mumarasatul ilm, mudarasatul ilm, murajaatul ilm targhiman lil a'da. Targhimun lil a'da. Ketika kita terus murajaatul ilm, terus mutalaah ilm, belajar ilmu, murajaah, menghafal ilmu, terus seperti itu tamparan bagi musuh-musuh dakwah. Fitnah semakin dahsyat ke belakang, ya abnai rahimahni rahimakumullah jami'an. Dengan apa antum menghadapi fitnah? Kalau bukan dengan ilmu dan amal dan iman yang kokoh. Barakallahu fikum. Hindari. Naam. Mainan persegi 4 yang kecil itu. Yang banyak merusak generasi kaula muda. Yaitu HP Android. Belum saatnya antum pegang, jangan pegang. Salah mencet tombol, nyesal antum. Apa mungkin di antara antum ayyuhal abna'i yang usia 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun, ketika antum pegang ngotot maksa, ditanya misalnya, Fulan, nah Ustaz, misalnya. Antum pegang HP, iya Ustaz. Antum perhatikan. Nah, apa yang antum akses, apa yang antum buka, apa yang antum download di situ. Anak Ustaz, iya. Ini umur 14-15 tahun, kurang lebih umur segituan. Anak-anak kita. Anak Ustaz, alhamdulillah. Fatwa Syekh bin Bas. Fatwa Syekh Albani. Durus masyayikh live streaming. Rutin Ustaz, tidak pernah absen. Banyak faedah-faedah ilmiah yang anak download dan anak share. Demikian kira jawabannya? Ketawa semua. Enggak katanya. Maknanya ketawa enggak. Kan iya. Yang ada futur. Yang ada malas ibadahnya kepada Allah. Yang ada malas merojaannya. Yang ada na'udzubillah membangkang kepada orang tuanya. Belum saatnya pegang, dipaksakan. Nanti kalau sudah bisa dan sudah dewasa dan sudah bisa baca kitab, manfaat itu semua, fadhol. Artinya boleh kalian pegang untuk nasrul ilm, menyebarkan ilmu, mengakses ilmu din, fatwa masyayikh. Bagaimana mau daftar ke Jami'ah Madinah? Wong di usia itu sudah lemah, keropos semangatnya. Sementara keutamaan Madinah besar. Di samping ditasjid oleh masyayikh kita untuk belajar di fakultas Universitas Madinah Islam, Thayyibah dan King Abdul Aziz di Jeddah, juga keutamaan yang tidak ada di seluruh negeri di dunia ini kecuali di Madinah. Pahala, keberkahan di Madinah. Iman akan kembali ke Madinah kata Rasulullah SAW, sebagaimana ular kembali kepada lubangnya. Ala angqabil Madinah malaikatun kata Rasul. Di sudut-sudut Madinah itu ada para malaikat yang menjaga di situ, yang tidak akan masuk penyakit taun dan dajjal. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba. Naam. Fa shalla fihi sholatan wa fi riwayatin fa shalla fihi rak'atain ka'adli umratin au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersuci wudu dari tempat dia tinggal di Madinah ini, kemudian pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Gak ada di masjid lain di dunia ini.
Naam. Di Masjid Nabawi sholatnya itu daripada masjid-masjid yang lain pahalanya lebih banyak, lebih besar 1000 kali. Di Masjid Nabawi ada raudhah yang gak ada di seluruh dunia raudhah tersebut kecuali Masjid Nabawi. Sekian keutamaan, sekian pahala. Di samping itu dia dapat ilmu, belajar ilmu din di Masjid Nabawi. Ada halaqatul Quran, hifdzul Quran, sanad Al-Quran, ijazatul sanad Al-Quran, hifdzul mutun, faraid, ulum. Gratis. Mulai batal fajar sampai jam 8 kurang lebih. Bahkan diberi hadiah. Juz 1, roti 2. Tiap hari. Kecuali libur. Kecuali hari libur. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena yang keduanya adalah au ilmin yuntafa'u bih. Termasuk pahala yang terus mengalir kepada pelakunya, pemiliknya, adalah ketika dia hidup mengajarkan ilmu kepada umat, umat melaksanakan, menjalani ilmu yang dia ajarkan, ilmu din, kemudian dia meninggal, pahalanya terus mengalir ke dia. Coba. Gedung yang kita bangun di sini untuk mendidik dan untuk tempat belajar mengajar, mentarbiyah ilmu din. Maka antum fadhol berebut. Nah, sebelum Ramadan sudah lunas dan sudah terbangun dengan baik. Barakallahu fikum. Yang ketiga kata Rasulullah, awwaladin sholih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, walaupun sudah meninggal, doa itu nyampe ke orang tuanya. Berarti target kita apa? Target kita kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa menjadi orang yang berilmu biiznillah, ilmu nafi, dan bisa menjadi anak-anak yang soleh. Agar bermanfaat bagi kita sebagai orang tuanya. Al-walad kata Rasulullah min kasbil walid. Anak itu hasil jeripayah orang tua. Sehingga orang tua harus mengawal, mengawal, menasihati, mendorong, memotivasi anak-anaknya agar terus tumbuh di atas ilmu din dan di atas akhlak yang mulia. Karena orang tua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita punya hak atas kita. Kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendapatkan tarbiyah nabawiyah. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh alangkah mulia siapapun di antara kita yang diberi oleh Allah anak yang solih atau solihah dan diberi ilmu nafi dan bersedekah jariyah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh sedekah itu luas. Naam. Sungguh sedekah itu mulia. Rasul sebutkan dalam potongan hadis yang sahih, was-shadaqatu burhanun. Ya apa enggak? Sedekah itu burhan. Apa maksudnya? Sedekah itu burhanun, bukti dia orang beriman dengan sedekahnya itu. Karena orang-orang munafikin pada malas bersedekah. Naam. Makanya sungguh naam
yang kita khawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman lam yasta'mil nafsahu wa malahu fi ibadatillah ista'malaha bi ghairi ikhtiyarihi fi ta'ati syaitan. Naam. Idh kana la budda laha ay an-nafsu min amalin wa la budda lil mal min musrifin. Kata beliau, barang siapa yang tidak mempergunakan dirinya, jiwanya dia dan hartanya dia untuk ibadah kepada Allah, dirinya dia tidak pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Harta yang dia miliki tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka sangat mungkin dia pergunakan untuk yang lainnya dalam rangka taat kepada syaitan. Tanpa ia sadari. Atau dengan kesadaran dia. Akan apa? Akan mengikuti ketaatan kepada syaitan. Jika tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, dirinya dia dan harta dia. Artinya apa? Maka harus jiwa itu beramal. Amalan soleh tentunya. Demikian pula harta itu harus dialokasikan. Tentu di jalan Allah. Maka ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, man ahabba an yulhaqa bidarajatil abrar wa yatashabbaha bil akhyar falyanwi fi kulli yawmin tatlu'u fihi syamsu naf'al khalq. Barang siapa yang ingin suka cinta dia untuk digolongkan sederetan derajatnya orang-orang baik di sisi Allah dan menyerupai orang-orang pilihan Allah, maka niatkan tiap hari di mana matahari terbit untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah. Ini. Apapun yang bernilai manfaat untuk sesama kita, niatkan tiap hari. Setiap matahari terbit. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasul sebutkan ittaqun nara walau bisyiki tamratin. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, engkau bentengi diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan sebilah kurma. Kurma satu dibelah jadi dua. Kalau kamu enggak dapati itu, caranya apa? Untuk sedekah dengan kalimat yang baik. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang mendapatkan hidayah dari Allah untuk selalu amalan kita itu di atas ilmu din dan berlomba-lomba dan bersegera agar kita mendapatkan ridho Allah, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, wa fi dzalika, dalam hal itu apa? Kenikmatan-kenikmatan di surga yang tiada tara itu, hendaklah falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba untuk beramal soleh. Jangan nunggu bola, kita jemput bola. Kalau bahasa kita. Jangan nunggu disuruh, nunggu dipanggil. Ketika kita ada di depan kita kebaikan, lakukan. Biasakan seperti itu. Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh alangkah mulianya ketika seseorang itu beramal kebaikan, beramal soleh, kemudian istiqomah di atasnya, termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Itu amalan mulia yang itu menjadi penyebab kita istiqomah terus ketika berta'awun, karena istiqomah itu adalah mudawamatul haq, terus-menerus berbuat al-haq, kebenaran. Dia jalani terus-menerus, continue, itu istiqomah. Makanya Rasul katakan, sabidu au qaribu. Hendaklah kalian terus berucap, berbuat baik, benar, atau mendekat kalian. Itulah hakikat istiqomah. Naam. Maka dari itu, maka sungguh mari kita semua berupaya untuk terus berjuang dalam hidup ini. Bertahun alil birri taqwa, sedekah digencarkan di bulan-bulan ini dan bulan Ramadan lebih khusus lagi. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, kata beliau dalam Hilyatul Auliya, "Idza hamamta bi shadaqatin aw bi birrin aw bi amalin shalih fa'ajil mudhiyahu min sa'atihi min qablu an yahula bainaka wa bainahu syaitan." Kalau engkau punya hamamta, punya keinginan, punya kerentek, punya cita-cita, ketika itu untuk bersedekah atau berbuat baik atau beramal soleh, segera lakukan ketika itu. Fa'ajil mudhiyahu min sa'ati. Sebelum terhalangi antara kamu dengan amalan tersebut oleh syaitan. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh alangkah bahagianya tatkala kita diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya untuk selalu ta'awun alal birri wat taqwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita ini muhasabah. Orang yang cerdas adalah orang yang hidupnya selalu muhasabah, introspeksi diri, dan beramal untuk menuju kematian. Itu orang yang cerdas menurut syar'i. Apa yang kita salah selama ini, ya tobat kepada Allah jika itu berkaitan dengan hak Allah. Apa yang kita salah terhadap sesama kita, kita minta maaf. Apa yang kita kurang tepat, cari ilmunya agar kita tahu, biar tepat, biar benar. Apa yang bengkok, cari pembenaran agar lurus. Apa yang memang benar, mohon kepada Allah untuk kita istiqomah di atas kebenaran dan sunnah tersebut sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada siang ini. Wal ilmu indallah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.